Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqal maqasid wal ghayat. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam yang mesti kita wujudkan dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempraktikkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, terlebih kepada kita selaku umatnya yang senantiasa kita berupaya dan berikhtiar untuk meniti sunnah-sunnah beliau sampai nanti ajal menjemput kita. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian ilmu secara online di hari-hari yang penuh dengan keberkahan, di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di bulan suci Ramadan, di hari yang ke-22. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang karakteristik seorang muslim atau muslimah. Tentunya kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus memiliki karakteristik. Apa itu karakteristik? Karakteristik yang paling mudah kita memahami maknanya adalah ciri khas. Jadi kita mudah untuk dikenali, kita memiliki kepribadian khusus yang itu merupakan jati diri kita. Nah, itulah yang disebut dengan karakteristik. Nah, kaitannya dengan karakteristik sebagai seorang muslim dan muslimah, artinya kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus memiliki ciri khas. Apa ciri khasnya? Bukan ciri khasnya mengenakan peci, bukan ciri khasnya mengenakan sorban, bukan ciri khasnya mengenakan pakaian gamis. Yang wanita misalkan mengenakan penutup kepala atau jilbab. Bukan itu ciri khas yang dimaksud. Bukan itu karakteristik seorang muslim dan muslimah yang dimaksud. Tapi karakteristik yang dimaksud adalah ciri khas yang termunculkan dari pribadi seorang muslim tersebut, baik dari sikapnya, kemudian dari akhlaknya, dari tutur bicaranya, dan tentunya dari perbuatan yang dia lakukan dalam kesehariannya. Nah, inilah yang disebut sebagai karakteristik seorang muslim. Jadi ketika seorang muslim tersebut mempraktikkan tutur kata, mempraktikkan ciri khas sikapnya, akhlaknya, dan orang akan mudah mengenal, oh dia seorang muslim, oh dia seorang muslimah. Tanpa ragu akan memberikan label, oh dia seorang muslim, dia seorang muslimah. Terlebih bagi orang-orang di luar Islam akan mudah mengenali, oh dia seorang muslim. Apalagi ketika sesama muslim melihat, oh dia muslim yang taat, oh dia muslim yang betul-betul juhud beribadah kepada Allah. Nah, ini karakteristik yang dimaksud. Dari tokoh ulama Imam Hasan al-Banna menciri khaskan atau mengkerucutkan ciri khas dari atau karakteristik seorang muslim itu ada beberapa. Yang pertama, karakteristiknya yaitu salimul akidah. Apa itu salimul akidah? Yang dimaksud dengan salimul akidah adalah bersih akidahnya. Artinya apa? Bersih akidah di sini. Akidah itu apa? Akidah itu adalah keimanan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar yang tertera di dalam rukun iman. Itu akidah. Nah, ketika seorang muslim dan muslimah bersih akidahnya, dia betul-betul yakin
akan adanya Allah, akan adanya malaikat, akan adanya kitab-kitab, akan adanya rasul, hari kiamat dan qada yang tertera di dalam rukun iman, tanpa bergeser sedikit pun, tanpa terpatri sedikit pun, ini yang termasuk sebagai bersih akidahnya, salimul akidah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 162, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya karena Allah, Rabb semesta alam. Nah, artinya apapun yang kita lakukan terkait tentang keibadahan yang merupakan praktik dari bersihnya akidah ini, kita betul-betul hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita campuri dengan hal-hal yang lain. Kalau kita campuri dengan hal-hal yang lain di luar Allah, berarti kotor akidah kita. Nah, ini ciri yang pertama dari karakteristik seorang muslim adalah salimul akidah, bersih agamanya. Kemudian ciri yang kedua adalah sahihul ibadah, benar ibadahnya. Nah, ini nyambung beberapa hari yang lalu terkait tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Nah, sahihul ibadah artinya benar beribadah. Ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan yang diajarkan oleh siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan yang diriwayat hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang memiliki arti, salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa Nabi memerintahkan, menyuruh kita untuk sholat, mencontoh sholat yang Nabi lakukan. Sholat yang Nabi lakukan sama-sama kita ketahui dibimbing langsung oleh malaikat Jibril. Itulah sholat yang benar. Oleh karena itu, ketika kita ingin benar ibadahnya, ketika kita ingin ibadah kita tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajarilah ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu sudah sangat sempurna terkait tentang tata cara ibadah. Islam itu sudah sangat sempurna. Janganlah kita mencari, janganlah kita membuat hal-hal yang baru yang di luar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mempelajari tata cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi? Misalkan puasa, kemudian zakat, kemudian sholat. Iya, dengan kita mengikuti kajian. Kita mengikuti kajian, kita membaca buku literatur Islam. Ada buku yang memiliki judul sholatlah seperti yang Nabi contohkan. Itu ada judulnya. Dan karya dari ulama besar juga. Nah, itu bisa jadi referensi bagi kita. Artinya, ketika kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Nabi contohkan, ya kita pelajari. Kita pelajari, kita gali ilmu, kemudian kita praktikan. Jangan kita hanya melihat orang. Belum tentu orang yang kita lihat itu benar sholatnya. Belum tentu orang yang kita lihat itu adalah benar dalam tata cara ibadahnya. Yang betul adalah kita mempelajarinya, ikuti kajian-kajian ilmu. Tentunya kajian ilmu yang dibawakan atau disampaikan oleh para ulama, para ustadz yang betul-betul kita tahu karakteristik beliau, kita tahu keibadahan beliau juga. Dan juga jangan lupa untuk rajin dan gemar membaca buku-buku syariat. Nah, terlebih membaca buku-buku fikih terkait tentang kaifiyatul ibadah atau kaifiyatus shalah. Itu yang kedua, sahihul ibadah. Yang ketiga adalah matinul khuluq, kokohnya akhlak. Subhanallah. Hal ini bisa kita lihat dalam firman Allah, Quran surat Al-Qalam ayat 68 yang memiliki arti, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Nah, ketika kita menjadi pribadi seorang muslim dan muslimah, akhlak kita mesti mencontoh akhlak Nabi. Laqad kana fi Rasulullah uswatun hasanah. Telah ada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Kita nggak perlu lagi mencontoh siapa-siapa lagi. Contohlah Rasul. Bagaimana akhlak Rasul terhadap orang yang lebih tua. Bagaimana akhlak Rasul terhadap istri. Bagaimana akhlak Rasul terhadap para sahabat. Bagaimana akhlak Rasul terhadap orang non-muslim sekalipun atau orang kafir. Itu jelas, banyak sekali cerita-cerita sejarah-sejarah Nabi.
Kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, bagaimana akhlak Nabi kepada orang-orang kafir, subhanallah. Ketika Nabi ingin berangkat sholat, setiap hari melewati rumah orang kafir, Nabi selalu dilempari kotoran. Masya Allah, Nabi selalu dilempari kotoran. Tidak luput setiap Nabi berangkat itu dilempari kotoran. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi membalas? Tidak, Nabi bersabar. Nabi bersabar dengan hal yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena Nabi yakin, Nabi tahu orang tersebut belum paham apa yang dia lakukan. Qadarullah, pada suatu hari orang tersebut tidak lagi melempar kotoran ke arah Nabi. Nabi bingung dan bertanya, kemana orang yang biasa melempar kotoran tersebut? Kemudian dijawab, orang tersebut sakit ya Rasulullah. Ketika Nabi mendengar kabar tersebut, apakah Nabi berdoa, terima kasih ya Allah, kau telah memberikan sakit kepada orang tersebut? Tidak. Nabi bergegas pulang, kemudian bertemu dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi meminta makanan dan dibawakanlah makanan kepada orang tersebut karena Nabi ingin menjenguknya. Subhanallah. Ketika orang itu tahu Nabi menjenguk dan Nabi malah mendoakan kesembuhan, seketika itu pula orang kafir tersebut langsung masuk Islam. Inilah akhlak Nabi. Jadi orang membuat tertarik kepada kita, orang membuat tertarik kepada Islam karena akhlak Nabi yang sangat mulia. Nah, kita mau berkata apa lagi? Nabi kita saja akhlaknya sangat agung. Kita umatnya tentu tidak bisa sepenuhnya mencontoh akhlak Nabi tersebut. Tapi kita praktikkanlah sebagian kecil dari akhlak Nabi itu dalam keseharian kita. Kita sebagai seorang pendidik misalkan, bagaimana akhlak kita kepada teman sebaya, kepada rekan kerja? Bagaimana akhlak kita kepada anak-anak didik kita? Ada satu kisah Nabi, subhanallah, ketika dia sedang berjalan kemudian bertemu dengan sekelompok anak-anak kecil yang sedang bermain. Bagaimana akhlak Nabi? Nabi mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tersebut. Inilah contoh yang amat sangat penting. Bagaimana ketika kita berakhlak dengan baik, orang lain pun akan senang, orang lain pun akan aware kepada kita karena akhlak kita yang sangat baik. Itu ciri karakteristik yang ketiga. Karakteristik yang keempat adalah qawiyul jismi, yang kuat jasmaninya. Subhanallah, Allah lebih mencintai umat muslim yang kuat fisik dan jasmaninya dibandingkan umat muslim yang lemah fisik dan jasmaninya. Ini bukan tanpa alasan. Ketika umat muslim kuat fisik dan jasmaninya, maka insya Allah dia akan pun kuat untuk menjalankan ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam. Sebagai contoh, ketika melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid, orang yang kuat fisiknya akan mudah untuk berangkat ke masjid, semangat berangkat ke masjid, baik itu jalan kaki ataupun berkendara. Tapi bagaimana dengan umat muslim yang fisiknya lemah? Misalkan dia mudah sakit, kemudian baru jalan sedikit saja sudah lelah, ya, misalkan kayak orang yang mengidap penyakit jantung. Nah, itu akan sangat sulit untuk bisa menjalankan ibadah yang memerlukan kekuatan fisik tertentu. Misalkan ibadah haji, subhanallah, ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan fisik yang sangat kuat. Dibutuhkan kekuatan fisik dan kesehatan. Oleh karena itu, ketika orang yang kuat fisiknya, maka dia akan mudah untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Inilah pentingnya bagaimana kita harus memiliki fisik yang kuat, ya tentunya dengan menjaga kesehatan. Tapi tentunya ada keringanan-keringanan bagi orang-orang yang memiliki fisik yang kurang kuat. Misalkan orang-orang yang sudah tua renta, asyuyuh, orang-orang yang sudah lansia. Contohnya di dalam berpuasa, maka Allah berikan keringanan bagi mereka untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Itu karakteristik yang keempat. Karakteristik yang kelima yakni muthaqaful fikr atau intelek dalam berpikir, keluasan dalam berpikir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39 yang memiliki arti, katakanlah, samakah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Tepat sekali. Artinya, sebuah kebenaran yang bukan kebenaran buta, tapi kebenaran bisa kita cerna dengan akal. Itu membutuhkan ilmu, membutuhkan keluasan kita dalam berpikir. Oleh karena itu, orang-orang yang berilmu
Tentunya dengan keluasan berpikir kita akan mudah untuk menganalisa, akan mudah memahami hal-hal yang terkait tentang keilmuan agama tersebut. Contoh tadi, ketika kita mempraktikkan ibadah, kita mempelajarinya dengan ilmu tentunya. Kalau kita tidak dengan ilmu, ya akan sulit untuk bisa mempraktikkan nilai-nilai ibadah tersebut. Karakteristik selanjutnya adalah mujahadatu linnafsi. Mujahadah linnafsi artinya berani dan mampu sekuat tenaga untuk melawan hawa nafsunya. Ingat, al-iradah atau keinginan manusia itu tiada batasnya. Ketika dia berhasil mendapatkan satu poin, punya target untuk mendapatkan poin yang lain. Ketika dia berhasil pada satu titik, ingin meraih titik-titik yang lain. Kita bisa contoh. Lihat ketika Qarun, waktu dia belum kaya, dia mohon kepada Nabi Musa untuk didoakan kepada Allah agar diberikan kekayaan, agar dia mampu nanti ketika dia kaya beribadah lebih giat kepada Allah. Ketika Allah berikan janji melalui Musa kepada Qarun, ketika engkau nanti sudah kaya, Allah akan ambil hartamu untuk zakat segala macam. Tapi apa yang Qarun lakukan? Dia tidak mengeluarkan sedikit pun harta untuk zakatnya. Nah, inilah ciri-ciri manusia yang memang tidak pernah puas akan hal-hal yang sudah tercapai oleh dirinya. Nah, ketika kita mampu melawan hawa nafsu kita, ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan untuk hal-hal yang positif, maka kita termasuk ciri khas pribadi muslim yang baik. Terlebih untuk nafsu-nafsu yang tidak baik, itu kita kendalikan. Ya, kita ingin kaya, lakukan dengan cara-cara yang syar'i, lakukan dengan cara-cara yang halal. Kita ingin mendapatkan promosi jabatan dalam kerjaan, lakukan dengan hal-hal yang baik, lakukan dengan cara-cara yang dihalalkan. Jangan lakukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, ketika keinginan yang kurang baik muncul pada diri kita, tekan keinginan tersebut. Kalau tidak bisa dihilangkan, ya sulit memang, tekan laju keinginan tersebut. Dan dibalik dari kita melawan hawa nafsu kita, perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita memiliki sikap qanaah, ya, sikap tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengedepankan hal ini, insya Allah hawa nafsu kita bisa kendalikan, bukan kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, inilah beberapa karakteristik yang dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Banna terkait tentang karakteristik pribadi seorang muslim dan muslimah. Banyak memang karakteristik yang beliau jelaskan, tapi beberapa yang saya sampaikan dalam video ini. Dan mudah-mudahan dari beberapa karakteristik yang telah disampaikan tadi di awal, yang salah satunya kita mesti menekan hawa nafsu, kemudian kita mesti memiliki fisik yang kuat, kemudian kita memiliki akhlak yang baik, ya, itu mesti kita terus praktikan. Kemudian kebenaran kita dalam beribadah, kemudian kebersihan akidah kita, itu terus harus kita jaga, terus kita praktikan dalam kehidupan kita. Insya Allah karakteristik ini bukan hanya label bagi diri kita, tapi bisa kita praktikan dan menjadi cerminan dari sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita ingin tuju? Ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.